warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada video ini akan mempresentasikan materi tentang grounded theory. Di sini kami beranggotakan 3 tim yang terdiri dari Muhammad Taufik, Gunawan, dan saya sendiri, Ria Manika Putra. Grounded theory atau teori dasar merupakan salah satu model pendekatan yang sedang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini, baik dari sisi kuantitas maupun bidang studi yang menggunakannya. Dari yang semula di bidang sosiologi saja, sekarang sudah berkembang ke bidang-bidang lain seperti pendidikan, ekonomi, antropologi, psikologi, bahasa, komunikasi, dan lain sebagainya. Penelitian jenis ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh Glasser dan Strauss dengan diterbitkannya buku berjudul The Discovery of Grounded Theory. Tetapi di Indonesia mulai dikenal sekitar tahun 1970. Kehadirannya mengikutkan para ahli penelitian kualitatif sebelumnya yang selalu berangkat dari teori untuk menghasilkan teori baru. Teori dipakai sebagai alat untuk memahami gejala atau fenomena hingga data yang diperoleh. Asumsinya, tanpa teori sebagai sebuah perspektif, peneliti tidak akan mampu memahami gejala untuk memperoleh makna, sehingga bisa jadi gejala yang penting pun untuk menjawab masalah penelitian terlewatkan begitu saja, karena peneliti memiliki kelemahan atau kekurangan wawasan mengenai tema yang diteliti, baik secara teoretik atau yang disebut sebagai perspektif teoretik maupun wawasan empirik yang diperoleh dari pelacakan studi atau penelitian sebelumnya. Bahasan yang kita angkat dalam video ini meliputi pengertian grounded theory, ciri-ciri, prinsip, metode, dan proses analisa data. Baik, untuk mempersingkat durasi, mari kita langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian grounded theory. Glasser dan Strauss dalam bukunya The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research menyatakan, "We believe that the discovery of theory from data which we call grounded theory is a major task confronting sociology today, for, as we shall try to show, such theory fits empirical situations and is understandable to sociologists and laymen alike." Ya, inti dari pernyataan tersebut kurang lebih adalah kami meyakini bahwa penemuan teori dari data yang kami sebut grounded theory adalah tugas utama yang dihadapi ilmu sosiologi saat ini. Untuk itu, kami berusaha menunjukkan teori tersebut sesuai dengan situasi empiris dan dapat dimengerti oleh para sosiolog dan orang awam sekalipun. Ini merupakan pertama kali istilah grounded theory diperkenalkan. Dalam karya monumental mereka, Glasser dan Strauss berupaya mengenalkan suatu corak penelitian yang untuk menemukan teori berdasarkan data. Menemukan teori berdasarkan data tersebut merupakan barang baru yang berlawanan dengan pendekatan klasik atau classical approach yang telah berlangsung sedemikian mapan di dunia ilmu pengetahuan. Pada pendekatan klasik, suatu penelitian menggunakan logika deduktiko, hipotetiko, verifikatif. Dalam penerapan logika tersebut, peneliti dirancang untuk memverifikasi benar salahnya hipotesis yang diderivasi dari suatu teori.
Penelitian berpola demikian lazim disebut dengan istilah penelitian verifikatif atau studi verifikatif. Sebagai sebuah pendekatan riset, grounded theory memiliki posisi yang sama dengan beberapa orientasi lain seperti studi kasus dan lain sebagainya. Grounded theory adalah sebuah pendekatan yang reflektif dan terbuka, di mana pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam siklus atau berkelanjutan. Jadi, grounded theory adalah suatu yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif dari data yang dihasilkan dalam penelitian mengenai suatu fenomena, atau suatu teori yang dibangun dari data suatu fenomena dan dianalisis secara induktif, bukan hasil pengujian teori yang telah ada. Ciri utama. Ada 6 ciri utama atau karakteristik dari penelitian grounded theory. Yang pertama adalah process approach atau pendekatan proses. Dalam penelitian grounded theory, proses merujuk pada urutan tindakan-tindakan dan interaksi antara manusia dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sebuah topik, seperti pengalihbahasaan novel berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dalam topik seperti ini, berdasarkan transkrip wawancara atau catatan pengamatan yang dilakukan pada partisipan, peneliti grounded theory dapat mengidentifikasi dan mengisolasi tindakan-tindakan dan interaksi antara manusia, seperti interaksi antara penerbit dan penerjemah pada saat negosiasi, tindakan-tindakan yang dilakukan penerjemah selama proses pengalihbahasaan, dan sebagainya. Aspek-aspek yang diisolasi ini disebut kategori, yang digunakan sebagai tema-tema informasi dasar dalam rangka memahami suatu proses. Ciri yang kedua adalah theoretical sampling atau pengambilan sampel teoritis. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpul data penelitian grounded theory adalah peneliti sendiri. Data-data yang dikumpulkan dapat berbentuk transkrip wawancara, percakapan, catatan wawancara, dokumen publik, buku harian dan jurnal responden, serta catatan reflektif peneliti. Proses pengumpulan data itu dilaksanakan dengan menggunakan 2 metode secara simultan, yaitu observasi dan wawancara mendalam atau depth interview. Bentuk data yang paling sering digunakan sebagai peneliti adalah hasil wawancara, karena data seperti ini lebih mampu mengungkapkan pengalaman responden dalam kata-kata mereka sendiri. Teknik pengambilan sampel pada grounded theory dilakukan dengan cara penyampelan teoritik. Penyampelan teoritik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan peneliti dengan cara memilih data-data atau konsep-konsep yang terbukti berhubungan dengan dan mendukung secara teoritik teori yang sedang disusun. Tujuannya adalah mengambil sampel peristiwa atau fenomena yang menunjukkan kategori, sifat, dan ukuran yang secara langsung menjawab masalah penelitian. Sebagai contoh, jika peneliti sedang meneliti tingginya kecenderungan penerbitan novel-novel horor terjemahan, penikmat atau pembaca novel-novel horor merupakan kandidat yang paling sesuai untuk diwawancarai. Penerjemah
penerbit dan kritisi sastra memang dapat dijadikan sumber informasi yang relevan, namun peran mereka tidak begitu sentral karena penerbitan bahan bacaan sangat ditentukan oleh konsumen atau pembaca. Jadi, pada dasarnya, yang disampel dalam penelitian grounded theory bukan objek formal penelitian, orang atau benda-benda, melainkan objek material berupa fenomena-fenomena yang sudah dikonsepkan. Akan tetapi, karena fenomena itu melekat dengan subjek atau orang atau benda, maka dengan sendirinya objek formal juga ikut disampel dalam proses pengumpulan data penggalian fenomena. Subjek-subjek yang diteliti secara berproses ditentukan di lapangan. Ciri yang ketiga adalah constant comparative data analysis atau analisis data komparatif konstan. Dalam penelitian grounded theory, peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data, pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, pengumpulan data tambahan, dan pembandingan informasi yang baru itu dengan kategori-kategori yang muncul. Proses pengembangan kategori-kategori informasi yang berlangsung secara perlahan-lahan ini dinamai prosedur perbandingan konstan atau constant comparative procedure. Perbandingan konstan ini merupakan prosedur analisis data induktif yang digunakan untuk memunculkan dan menghubungkan kategori-kategori dengan cara membandingkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, satu peristiwa dengan satu kategori, dan satu kategori dengan kategori lainnya. Ciri yang keempat adalah core kategori atau kategori inti. Dari seluruh kategori utama yang diperoleh dari data, peneliti memilih satu kategori sebagai inti fenomena dalam rangka merumuskan teori. Berikut ini adalah 6 kriteria untuk menentukan kategori inti. Yang pertama, harus terpusat, artinya semua kategori utama lainnya dapat berhubungan dengannya. Yang kedua, harus sering muncul dalam data, artinya dalam semua atau hampir semua kasus ada indikator yang menunjukkan konsep tersebut. Yang ketiga, penjelasan yang berkembang dengan menghubungkan kategori logis dan konsisten, tidak ada pemaksaan data. Yang berikutnya, nama atau frase yang digunakan untuk mendeskripsikan kategori utama harus cukup abstrak. Yang kelima, saat konsep disempurnakan, teori tumbuh dalam kedalaman dan kekuatan penjelasan. Dan yang terakhir adalah ketika kondisi bervariasi, penjelasannya tetap berlaku meskipun cara fenomena dideskripsikan mungkin terlihat agak berbeda. Oleh karena itu, bila memilih kategori inti terlalu awal adalah sangat riskan. Akan tetapi, bila terlihat bahwa salah satu kategori muncul dengan frekuensi tinggi dan terhubung dengan jelas pada kategori-kategori lain, kategori itu dapat dipilih sebagai kategori inti. Ciri yang kelima adalah teori generalization atau generalisasi teori. Dalam penelitian grounded theory, yang dimaksud dengan teori adalah penjelasan atau pemahaman yang abstrak tentang suatu proses mengenai sebuah topik substantif yang didasarkan pada data. Teori ini disusun oleh peneliti sewaktu mengidentifikasi kategori inti dan kategori-kategori proses yang menjelaskannya. Karena teori ini dilandaskan pada fenomena yang spesifik, teori ini tidak dapat digeneralisasikan secara meluas pada fenomena lain. Ciri yang terakhir adalah memos atau catatan.
Dalam penelitian grounded theory, memo merupakan catatan-catatan yang dibuat peneliti untuk mengelaborasi ide-ide yang berhubungan dengan data dan kategori-kategori yang dikodekan. Dengan kata lain, memo merupakan catatan yang dibuat peneliti bagi dirinya sendiri dalam rangka menyusun hipotesis tentang sebuah kategori, khususnya tentang hubungan-hubungan antara kategori-kategori yang ditemukan. Baiklah, demikian ciri utama dari grounded theory. Untuk bahasan berikutnya akan dipaparkan oleh Saudara Gunawan. Prinsip-prinsip metodologi grounded theory, Haig 2004 dalam MZIR 2011. Prinsip yang pertama adalah rumusan masalah penelitian, di mana substansi rumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan yang masih memberi kelonggaran dan kebebasan untuk menggali fenomena secara luas. Ciri rumusan masalah yang disarankan di dalam grounded theory adalah yang pertama, berorientasi pada pengidentifikasian fenomena yang telah diteliti. Yang kedua, mengungkapkan secara tegas terang tentang objek, formal, dan material yang akan diteliti serta berorientasi pada proses dan tindakan. Prinsip yang kedua adalah deteksi fenomena, di mana fenomena meliputi cakupan ontologis yang bervariasi yang meliputi objek, keadaan, proses, dan peristiwa, serta ciri-ciri lain yang sulit digolongkan. Selanjutnya adalah penurunan teori atau teori generation. Penurunan teori dalam grounded theory menurut Strauss dan Glasser bahwa grounded theory muncul secara induktif dari sumber data sesuai dengan metode perbandingan tetap. Kemudian Strauss dan Glasser juga mengkritisi teori logiko-deduktif theorizing, yaitu metode hipoteka deduktif atau pengambilan teori atau hipotesis. Prinsip yang keempat adalah pengembangan teori. Pengembangan teori grounded theory tidak hanya berhenti dalam pengembangan teori secara hipoteko-deduktif ortodok. Selanjutnya adalah penilaian teori. Aliran empirisme yang dominan tentang penilaian teori dicirikan dalam pertunjukan hipoteko-deduktif normal, di mana teori ditaksir kecukupan empirisnya dengan memastikan apakah prediksi tesnya dibuktikan oleh data yang relevan. Selanjutnya adalah grounded teori yang direkonstruksi. Pengaruh pragmatisme Amerika pada metodologi grounded teori berbagai macam dampak filosofi kontemporer. Ilmu pengetahuan pada tulisan Glasser dan Strauss hampir tidak ada ahli pragmatisme grounded teori sebagai suatu rekonstruksi filosofis. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data dalam penelitian grounded theory adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk menyerap, menemukan informasi yang kontinu untuk menambah hingga tidak ada lagi yang dapat ditemukan. Selain itu, peneliti juga menganalisis dan mengumpulkan pengamatan dan dokumen tetapi dalam bentuk data. Menurut Kressel, menyatakan pengumpulan data dalam studi grounded theory merupakan proses zigzag keluar lapangan untuk memperoleh informasi, menganalisis data, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi kelompok kami di sini, yaitu dari proses analisis data. Menurut MZIR 2011 halaman 2010 menyatakan bahwa proses analisis data dalam penelitian grounded theory bersifat sistematis dan mengikuti format standar, yang mana format standarnya ini ada 3, yaitu untuk yang pertama ini ada pengodean terbuka atau open coding. Peneliti membentuk kategori awal dari informasi tentang fenomena yang dikaji dengan pemisahan informasi menjadi segmen-segmen. Pengodean terbuka adalah bagian analisis yang berhubungan khususnya dengan penamaan dan pengategorian fenomena melalui pengujian data secara teliti
Dan di sini ada dua prosedur analisis dasar untuk proses pengodahan, yaitu yang pertama membuat perbandingan dan yang kedua adalah membuat konsep-konsep dalam grounded theory. Untuk prosedur analisis data dalam pengodahan terbuka, ini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu pelabelan fenomena atau konsep. Terus ya di sini untuk pelabelan fenomena atau konsep itu merupakan unit analisis dalam metode grounded theory, karena konseptualisasi data adalah langkah awal dalam analisis. Dengan penguraian dan pengkonsepan berarti kita memisah-misahkan amatan, kalimat, paragraf, dan memahami insiden, idea, atau peristiwa-peristiwa diskrit dengan sesuatu yang memiliki suatu fenomena. Terus yang kedua ada penemuan kategori. Dalam penemuan kategori ini, proses pengelompokan konsep-konsep yang dianggap berhubungan dengan fenomena yang sama disebut dengan pengkategorian atau categorizing. Fenomena yang digambarkan oleh suatu kategori adalah konseptual, meskipun nama ini harus abstrak daripada nama yang diberikan terhadap konsep yang dikelompokkan di bawahnya. Kategori memiliki daya konseptual karena mampu mencakup kelompok konsep atau kategori lainnya. Untuk yang ketiga yaitu penamaan kategori. Dari penamaan kategori ini bisa diartikan bahwa dalam penamaan sebuah kategori merupakan hal yang penting agar Anda atau kita dapat mengingatnya, membahasnya, dan mengembangkannya secara analitik. Untuk yang keempat adalah penyusunan kategori. Penyusunan kategori bersifat mempunyai dasar sifat dan ukurannya. Dalam penyusunan kategori, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah sifatnya, kemudian diukur. Sifat adalah karakteristik atau atribut dari suatu kategori, dan ukuran menunjukkan lokasi daripada suatu kontinum. Proses pengkodian terbuka tidak hanya mendorong penemuan kategori, namun juga sifat dan ukurannya. Selanjutnya, untuk yang kelima adalah variasi cara pengodahan terbuka. Dari variasi cara pengodahan terbuka ini ada beberapa cara pendekatan terhadap proses pengodahan terbuka, yaitu yang pertama ada analisis baris per baris atau menganalisis wawancara dan pengamatan. Yang kedua ada pengodahan pengkalimat atau paragraf, dan yang ketiga yaitu menggunakan seluruh dokumen, pengamatan, wawancara, dan bertanya. Untuk prosedur analisis data yang keenam atau yang terakhir adalah penulisan catatan kode. Dari penulisan catatan kode ini terdapat banyak cara khusus yang berbeda dalam melakukan pencatatan ini, dan setiap orang harus menemukan metode yang bekerja paling baik untuk dirinya. Dan pengodahan merupakan proses pengurangan data, pengkonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Ini adalah yang pengodahan yang pertama. Untuk pengodahan yang kedua yaitu pengodahan berporos atau axial coding, yaitu seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru setelah pengodahan terbuka dengan membuat kaitan antar kategori. Ini dilakukan dengan memanfaatkan paradigma pengodahan yang mencakup kondisi, konteks, strategi aksi interaksi, dan konsekuensi. Ada 6 model paradigma dalam pengodahan berporos, yaitu yang pertama adalah kondisi kausal, yang kedua fenomena, yang ketiga konteks, yang keempat kondisi perantara, yang kelima strategi tindakan atau interaksional, dan yang keenam adalah konsekuensi. Untuk yang pertama, kondisi kausal, peristiwa atau insiden kejadian yang menyebabkan terjadinya atau berkembangnya suatu fenomena. Untuk yang kedua, fenomena, gagasan utama, peristiwa, kejadian, insiden utama di seputar aksi atau interaksi yang ditujukan untuk mengelola, mengatasi, atau mengakhirkan sejumlah tindakan. Untuk konteks, sejumlah sifat tertentu yang berhubungan dengan fenomena, yaitu lokasi kejadian atau insiden yang berkaitan dengan suatu fenomena sepanjang kisaran ukuran. Konteks menunjukkan sejumlah kondisi dilaksanakannya strategi aksi atau interaksi. Untuk yang keempat yaitu kondisi perantara,
yaitu kondisi struktural yang berhubungan dengan suatu fenomena. Kondisi tersebut dapat mendukung atau menghambat strategi yang digunakan dalam konteks tertentu. Dan yang kelima adalah strategi tindakan interaksional, yaitu strategi yang dirumuskan untuk mengelola, mengatasi, melaksanakan, dan menanggapi fenomena dalam sejumlah kondisi tertentu yang dirasakan. Dan yang keenam adalah konsekuensi, yaitu hasil atau akibat dari tindakan dan interaksi. Untuk pengodean yang terakhir yaitu pengodean selektif atau selective coding, yaitu proses penilaian kategori inti, pengaitan kategori inti terhadap kategori lainnya secara sistematis, pengabsahan hubungannya, mengganti kategori yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Kategori inti adalah fenomena utama yang menggabungkan kategori lainnya. Adapun dalam pengodean selektif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menganalisis alur cerita, atau menjelaskan alur cerita, mengidentifikasi cerita, konseptualisasi alur cerita, menentukan fenomena yang menonjol, dan hambatan dalam menjelaskan alur cerita. Yang kedua, mengaitkan kategori lain di seputar kategori, atau bisa dikatakan di sini kembali ke cerita, dan kesulitan dalam pengurutan kategori. Yang ketiga adalah menentukan sifat dan ukuran inti cerita. Dan yang keempat yaitu mengabsahkan hubungan, yaitu mengungkap pola-polanya, mensistematiskan dan menetapkan hubungan dan cara-cara menemukan komunikasi tersebut, dan mengelompokkan kategori. Untuk kesimpulan yang pertama adalah metode grounded theory terdiri dari strategi yang membentuk pengumpulan dan analisis data untuk tujuan membangun teori dari fenomena yang dipelajari. Yang kedua, strategi ini adalah pedoman fleksibel yang dapat digunakan peneliti agar sesuai dengan tujuan penelitian dan topik spesifik mereka. Yang ketiga, metode grounded theory sangat membantu untuk mempelajari proses individu, sosial, dan organisasi serta tindakan dan makna peserta penelitian. Yang keempat, penelitian grounded theory adalah proses berulang di mana pengumpulan dan analisis data terjadi secara bersamaan dengan masing-masing menginformasikan yang lain. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pendekatan yang diambil di sini menekankan teori dasar konstruktivis yang memandang data dan analisis sebagai konstruksi sosial dan memperhitungkan kondisi produksinya. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semua. Bye.